Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul ibadah wa Ramadan tanwirul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang simpel. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sallimna ila Ramadan, telah kau sampaikan kami ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah. Kata salim lebih dalam dari kata barik, dari kata barokah. Allahumma sallimna ila Ramadan, dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat wal afiah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Lalu wasallim Ramadan li, dan terimalah wahai Ramadan kehadiran aku. Maknanya isilah selama Ramadan ini. Dengan kata salim ini adalah islahul qalbi. Karena itu Rasul menyebutnya Ramadan itu tanwirul qalbi. Tanwirul qalbi atau tanwirul qulub artinya penuh dengan menghiasi hati dengan amaliyah ibadah yang baik. Pertama, amaliyah yang non fisik ini yang paling susah. Hindari amaliyah yang merusak ibadah kita, seperti sombong, angkuh, takabur. Takabur itu bahasa Arabnya ujub. Ujub itu merasa bangga pada diri sendiri. Itu yang merusak ibadah kita. Hindari ini. Karena Rasulullah SAW berkalam, iyyakum wal hasad, hindari oleh kalian penyakit hasad. Hasad itu turunannya ingin dipuji, ingin disanjung, lalu kalau tidak dihormati dia kecewa, lalu marah-marah, tersinggung. Itu hasad namanya. Itu yang merusak ibadah kita. Selama Ramadan kita harus mampu mensalimkan kalbu kita itu dari perbuatan-perbuatan itu. Bukan hanya selama Ramadan, sepanjang hayat. Itulah sebabnya Rasul mengajarkan kepada kita sesudah sholat subhanallah, mau ruku subhana rabbiyal azimi, mau sujud subhana rabbiyal a'la. Suci, maha suci, maha suci. Maksudnya kalbu kita harus dibersihkan. Ini paling berat. Paling berat karena pekerjaan kalbu nggak kelihatan, nggak terlihat.
nggak terlihat dia itu sombong atau tidak, nggak terlihat dia itu angkuh atau tidak terlihat. Yang tahu hanya Allah dengan dirinya. Karena itu salimkan Ramadan kita, selamatkanlah kalbu kita di Ramadan ini dengan membersihkan kalbu kita dari sifat-sifat hasud dan turunannya. Selanjutnya Rasul menyebut dengan tanwirul qulub, isilah kalbumu dengan penuh ibadah, dengan penuh nilai-nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang seperti apa? Menurut kemampuan ilmu yang ada di dalam diri kita. Mampu tadarus, silahkan. Kemampuannya cuman baca Al-Ikhlas, silahkan. Dan Al-Ikhlas ini luar biasa. Sampai Nabi mewajibkan kepada kita setiap sholat sunnah diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Ternyata Al-Ikhlas itu 4 ayat. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Itu khadamnya malaikat Jibril. Jibril adanya di punduk kita nih, di punduk antara kepala dan leher. Yang mengendalikan hidup dan kehidupan kita Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat kedua, Allahus Somad, itu Mikail, adanya di paru-paru. Mikail adanya di paru-paru yang mengendalikan nafas, yang mengendalikan peredaran darah dalam tubuh kita. Mikail atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, itu Israfil. Malaikat Israfil itu diperintahkan Allah untuk mengendalikan keseimbangan kehidupan kita, adanya antara pusat dan kemaluan. Itu adanya Israfil yang mengendalikan buang air seni menjadi lancar, buang air besar menjadi normal atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu Israel, adanya di otak yang mengendalikan keseimbangan kita untuk sabar, untuk tawakal, kapan saatnya kita emosi, kapan saatnya kita lelah dan istirahat. Itu Israel, berarti mengenal antara mati dan hidup, adalah malaikat Israel. Adanya di dalam surah Al-Ikhlas. Karena itulah Rasulullah mewariskan kepada kita, bacalah berulang kali surah Al-Ikhlas. Itu di dalam rangka tanwirul qulub, di dalam rangka menghiasi kalbu kita dengan nawirul Quran, mencahayai dengan cahaya-cahaya Al-Quranul Karim. Semoga di Ramadan tahun ini sampai selesai kita selama 30 hari, amin. Kemudian berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang, penuh dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.